Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik semua. Nah, sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita belajar, Bu Guru absensi dulu ya. Alda Amorita, Hoirin Nabil, Ahmad Zaidanil, Mar'ah Konita, Imro'atus Sa'adah. Alhamdulillah masuk semua ya. Hari ini kita belajar tentang sistem saraf. Bu Guru akan menampilkan sebuah video. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sistem saraf. Sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Sistem saraf membuat kita mampu berpikir, bergerak, menjaga keseimbangan, dan menjalankan aktivitas mendasar seperti bernapas, memompa jantung, mengolah makanan, dan sebagainya. Fungsi sistem saraf. Berikut adalah fungsi sistem saraf. 1. Mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja dengan selaras. Contohnya, kita dapat berjalan dengan seimbang, organ-organ pencernaan bekerja dengan koordinasi yang baik, dan sebagainya. 2. Menerima rangsangan sehingga tubuh dapat mengetahui dengan cepat keadaan yang terjadi di sekitarnya. Contohnya, kulit dapat memberi informasi rasa sakit dengan cepat. 3. Mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh manusia. Contohnya, kita bereaksi cepat untuk menghindar setelah menyentuh panci panas. Jenis sistem saraf. Sistem saraf pada manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Adapun bagian tubuh manusia yang termasuk dalam sistem saraf pusat adalah otak, sumsum tulang belakang, dan sel-sel saraf. 1. Otak. Otak adalah pusat kendali dari seluruh aktivitas yang dilakukan dan perasaan yang kita rasakan. Otak yang membuat kita dapat mengindra apa yang terjadi di sekitar kita. Kita dapat merasakan sakit, halus dan kasarnya suatu benda, serta licin dan kesat benda karena adanya otak. Semua bentuk emosi yang kita rasakan seperti sedih, senang, takut, marah, kecewa, dan resah juga dikendalikan oleh otak. Selain itu, otak juga berperan penting dalam mengoordinasikan semua anggota tubuh sehingga dapat bekerja dengan baik. Otak juga membantu tubuh merespon perubahan. Misalnya, ketika suhu di sekitar kalian turun secara drastis, maka seluruh saraf yang ada di permukaan kulit akan merespon dan memberi sinyal kepada otak bahwa kondisinya dingin. Otak memerintahkan untuk segera mencari jaket agar kalian tidak kedinginan. 2. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah bagian tubuh yang terdiri dari sekumpulan serabut saraf dan berfungsi untuk menghubungkan otak dengan bagian tubuh lain melalui batang otak. Sumsum tulang belakang berperan dalam mengirimkan sinyal dari otak ke bagian tubuh lainnya dan juga sebaliknya. 3. Sel-sel saraf. Sel-sel saraf mempunyai fungsi yang sangat penting bagi tubuh, yaitu menerima dan meneruskan rangsangan. Sel-sel saraf atau neuron terdiri dari 3 bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf-saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh organ tubuh. Berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf tepi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik adalah bagian dari sistem saraf yang mengontrol gerakan sukarela pada tubuh seperti gerakan tangan dan kaki.
Sistem saraf somatik terdiri dari neuron sensorik dan neuron motorik. Neuron sensorik mengirimkan informasi sensorik dari kulit otot dan organ-organ tubuh lainnya ke sistem saraf pusat. Sedangkan neuron motorik mengirimkan sinyal dari sistem saraf pusat ke otot sehingga memungkinkan gerakan tubuh. Sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah bagian dari sistem saraf yang mengontrol fungsi-fungsi tubuh yang tidak disadari seperti detak jantung, pernapasan, pencernaan, dan sebagainya. Struktur sistem saraf otonom terdiri dari dua bagian, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatis berperan dalam mempersiapkan tubuh untuk merespons stres dan bahaya, sehingga memungkinkan tubuh untuk bereaksi secara cepat dan efektif. Sedangkan sistem saraf parasimpatis berperan dalam mengembalikan tubuh ke keadaan normal setelah tubuh mengalami stres atau bahaya. Demikian penjelasan tentang sistem saraf. Nah, di dalam video ini ada penjelasan tentang sistem saraf, fungsi saraf, dan jenis-jenis saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Sistem saraf dapat membuat kita mampu berpikir, bergerak, menjaga keseimbangan, dan menjalankan aktivitas mendasar seperti bernapas, memompa jantung, mengolah makanan, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi sistem saraf. Fungsi sistem saraf itu ada 3. Yang pertama, mengatur organ tubuh sehingga bekerja dengan selaras. Yang kedua, menerima rangsangan sehingga tubuh dapat mengetahui dengan cepat. Yang ketiga, mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh manusia. Yang kedua, jenis sistem saraf. Jenis sistem saraf itu ada 2. Yang pertama, jenis sistem pusat dan jenis sistem tepi. Sistem saraf pusat adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dan sel-sel saraf tepi yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Adapun bagian tubuh manusia yang termasuk dalam sistem saraf pusat adalah otak, sumsum tulang belakang, dan sel-sel saraf. 1. Otak. Otak adalah pusat kendali dari seluruh aktivitas yang dilakukan dan perasaan yang kita rasakan. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah bagian tubuh yang terdiri dari sekumpulan serabut saraf dan berfungsi untuk menghubungkan otak dengan bagian tubuh lain melalui batang otak. Yang ketiga, sel-sel saraf. Sel-sel saraf mempunyai fungsi yang sangat penting bagi tubuh, yaitu menerima dan meneruskan rangsangan. 3. Sel-sel saraf. Sel-sel saraf mempunyai fungsi yang sangat penting bagi tubuh, yaitu menerima dan meneruskan rangsangan. Jenis yang kedua, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh tubuh. Nah, sudah dijelaskan kan? Apakah sudah paham? Alhamdulillah paham semua. Nah, hari ini Bu Guru akan memberikan tugas pekerjaan rumah. Kalian kerjakan ya di rumah. Nah, minggu depan kita bahas bersama. Nah, sebelum Bu Guru tutup, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa di dalam hati. Berdoa selesai. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.